Akan tetapi, semenjak ada Megatron semuanya mendadak berubah drastis, di mana Megawati Hangestri justru menunjukkan sesuatu yang bahkan tak pernah ditunjukkan oleh siapapun. Hal inilah yang membuat nama Megawati sangat berbeda sekali. Dirinya mungkin berpeluang membawa budaya Indonesia dan akan jauh lebih terkenal. Apalagi saat Megawati berada di Korea, banyak orang-orang Turki yang rela datang untuk menonton V-League hanya untuk Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up. Kendati berlaga di kasta kedua, Liga Voli Turki tetap dikenal sebagai salah satu kompetisi paling kompetitif di dunia selain SV League di Jepang atau Liga Voli Femminile di Italia. Banyak lebih yang diperkuat pemain-pemain internasional dari berbagai negara seperti Amerika Serikat, Brazil, Kuba, Serbia, Rusia hingga Ukraina. Namun hingga pertengahan Juli ini hanya Megawati Hangestri yang tercatat sebagai wakil dari Asia. Nama Megawati Hangestri Pertiwi mencuri perhatian jagat voli internasional setelah resmi diumumkan sebagai bagian dari skuad Manisa BBSK. Pengumuman kedatangan Megawati ke klub asal kota Manisa ini disampaikan pada 5 Juli 2025, bertepatan dengan momen pernikahannya dengan sang suami Dio Novandra. Dalam waktu singkat, kabar ini langsung disambut sukacita oleh pecinta voli Indonesia yang tak sabar menantikan aksi Megatron di Eropa. Selamat datang Megawati Hangestri Pertiwi. Kami menyambut Megawati dan mendoakan semoga sukses, tulis akun resmi Manisa BBSK. Data pemain asing dirilis oleh situs statistik dan pencatatan pemain voli internasional Volleybox Women yang mencatat komposisi pemain asing dari masing-masing klub peserta Kadinar Satu Ligi musim 2005-2006. Fakta ini sekaligus mempertegas posisi Megawati sebagai pionir baru dari Asia di salah satu liga bola voli terkuat di benua biru. Setiap klub di Kadinar Satu Ligi hanya diperbolehkan memiliki maksimal 2 pemain asing, berbeda dengan Sultan Lar Ligi, kasta utama yang bisa memiliki hingga 6 pemain asing. Dengan menghadirkan Megawati dan Tanja Grosser, keduanya diyakini akan menjadi kekuatan utama Manisa BBSK untuk mewujudkan ambisi promosi ke Sultan Lar Ligi musim berikutnya. Akan tetapi lebih dari sekedar kekuatan, banyak sekali orang-orang yang menganggap bahwa kedatangan Megatron ke Turki ini akan membuat budaya Indonesia meledak seperti di Korea. Bagaimana tidak, Megawati yang kerap dicintai tersendiri memang membuat orang-orang penasaran. Di Korea awalnya mereka sama sekali tidak mengenal budaya Indonesia, tidak mengetahui tentang Indonesia, tidak senang dengan hijab, bahkan lebih gilanya lagi kebanyakan Islamfobia. Akan tetapi semenjak Megawati datang, budaya Indonesia terkenal. Orang Korea cinta Indonesia, sampai-sampai tukang taksi ada orang Indonesia bicara Megatron, Megatron, dan terus membicarakan Mega. Anak-anak mencintai Indonesia dan Mega. Dan bahkan ada yang meniru mendadak memakai hijab Megawati. Benar-benar Megawati ini membuat Presiden Prabowo bisa bangga karena bagaimanapun Mega akan mengulang situasi di Korea. Sebelumnya di Korea tersendiri, budaya Indonesia mulai dikenal di Korea Selatan berkat penampilan atlet voli putri Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi yang bermain untuk tim Red Sparks di Liga Voli Korea Selatan. Ia dikenal dengan julukan Megatron dan menjadi sorotan karena penampilannya yang konsisten dan kepribadiannya yang ramah. Selain itu, Megawati juga memperkenalkan budaya Indonesia seperti hijab kepada teman-teman satu timnya dan masyarakat Korea yang belum mengenalnya. Seperti budaya suntangan, kemudian nasi goreng, kemudian mereka belajar kata-kata Indonesia, dan lebih hebatnya lagi Megawati memperkenalkan Blangkon. Iya, banyak sekali fans-fans Korea yang tertarik ke Indonesia. Mereka seolah-olah lebih menyukai hal-hal unik di Indonesia, seperti pakaian kebaya dan yang lainnya. Dan jika saja Megawati berada di Turki, kejadian sama bukanlah akan terulang. Lantas, bisakah Megawati menjalankan misinya untuk memperkenalkan budaya Indonesia di Turki tersebut? Tidak ada yang mustahil dan bukan sesuatu yang sulit sedikit pun, mengingat bahwa budaya Indonesia sendiri bisa berkembang di Korea yang mayoritasnya bukan beragama Muslim. Tapi Megawati sukses membawanya dengan sangat baik. Padahal orang-orang Korea itu sangat sentimen terhadap orang Asia Tenggara, terutama di Indonesia. Banyak sekali orang-orang Korea yang tidak menghargai Indonesia, sampai mereka cukup meremehkan Indonesia.
Akan tetapi, semenjak ada Megatron semuanya mendadak berubah drastis, di mana Megawati yang justru menunjukkan sesuatu yang bahkan tak pernah ditunjukkan oleh siapapun. Hal inilah yang membuat nama Megawati sangat berbeda sekali. Dirinya mungkin berpeluang membawa budaya Indonesia dan akan jauh lebih terkenal. Apalagi saat Megawati berada di Korea, banyak orang-orang Turki yang rela datang untuk menonton V-League hanya untuk menyaksikan Megatron. Hal ini mungkin akan membuat Presiden Prabowo bangga, di mana Presiden Prabowo selalu menegaskan bahwa Indonesia itu harus harum di mata dunia. Indonesia harus baik di mata dunia, dan Indonesia harus terkenal di mata dunia. Menjunjung luhur kebudayaan Indonesia adalah sesuatu misi Prabowo dalam kabinet di kepemimpinannya tahun ini. Dan jika melihat bagaimana pengaruh Megawati, kemungkinan besar hal ini membuat Prabowo bangga karena bagaimanapun Megatron menunjukkan sesuatu dampak positif yang harus ditiru oleh anak-anak bangsa Indonesia, bahwa Indonesia harus harum di mata dunia. Kita lihat budaya apa yang akan terkenal di Turki. Apakah belangkon, apakah sopan santun, apakah hijab? Sesuatu yang tentunya sangat menjadi penasaran. Dan apakah budaya itu akan sama atau tidak sama sekali? Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a Nah, setelah Sobat Ekstra mengetahui itu semua, bagaimana tanggapan Sobat Ekstra soal berita kali ini tersebut? Bagaimana tanggapan Sobat Ekstra tentang situasinya itu? Silahkan tulis pendapatnya masing-masing di kolom komentar. Other times I'm barely breathing though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. Afloat, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation.